NIM 8560214449. Mahasiswa Prodi Studi S1 PG PAUD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dan Isu Kontemporer Pendidikan Nasional dengan judul Pilar-pilar Pendidikan dan Relevansinya di Era Digital. Secara sederhana, pilar pendidikan diartikan sebagai tiang penyangga yang membuat sistem pendidikan berdiri kokoh. Tanpa pilar yang kuat dan nilai yang jelas, pendidikan hanya akan menjadi proses transfer pengetahuan tanpa makna. Di Indonesia, fondasi terkuat pendidikan kita adalah pemikiran Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Penjelasan prinsip dasar. Ada 3 prinsip utama atau asas pendidikan yang menjadi pilar utama tersebut, yang kita kenal dengan semboyan 1. Engarso Sungtulodo, 2. Engantio Mangunkarso, 3. Tupuri Handayani. Pertama, Engarso Sungtulodo, artinya di depan memberi contoh. Ini mengajarkan bahwa pendidik, orang tua maupun pemimpin, kewajiban utamanya adalah menjadi teladan. Kedua, Engantio Mangunkarso, artinya di tengah membangun semangat. Di sini posisi guru bukanlah menguasai di atas sana, melainkan mendampingi yang berada di tengah siswa. Guru berfungsi memotivasi, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan memfasilitasi kemandirian belajar. Ketiga, Tupuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Prinsip ini ditegaskan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah menjadikan manusia lebih. Guru hadir untuk menguatkan potensi anak, bukan mengatur atau membatasi kreativitasnya. Kita cukup mengawasi dan memberi semangat agar anak berani mencoba hal-hal yang baru. Analisis era digital. Lalu bagaimana relevansi ketiga pilar ini di tengah gempuran teknologi dan era digital saat ini, khususnya bagi dunia PAUD? Justru di era inilah nilai-nilai ini paling dibutuhkan dan diuji. Pertama, di era informasi yang melimpah, prinsip Engarso Sungtulodo menjadi sangat krusial. Siswa dan orang tua mudah meniru apa yang ada di internet. Guru harus mampu menjadi teladan dalam hal literasi digital, cara memilah informasi, etika bermedia sosial, dan penggunaan teknologi untuk hal positif. Guru PAUD harus bisa menunjukkan bahwa gawai atau media digital adalah alat belajar, bukan sekedar mainan sembarangan. Kedua, prinsip Engantio Mangunkarso sangat pas dengan pembelajaran masa kini. Di era digital, sumber ilmu ada di mana-mana, tidak hanya di mulut guru. Maka tugas guru berubah menjadi fasilitator pembelajaran. Kita mendampingi anak mengeksplorasi media pembelajaran digital atau alat permainan edukatif berbasis teknologi agar pengalaman belajar mereka tetap aman, menyenangkan, dan bermakna. Tantangannya memang ada. Interaksi yang terbatas saat pembelajaran daring membuat kita sulit membangun ikatan emosional dengan anak. Padahal anak usia dini sangat butuh sentuhan dan komunikasi langsung. Belum lagi tantangan karakter, di mana anak muda terpengaruh hal negatif di dunia maya jika tidak didampingi. Namun justru karena itulah pendidik harus lebih kreatif membangun semangat itu kembali. Ketiga, Tupuri Handayani. Teknologi memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja. Ini adalah kesempatan emas untuk melatih kemandirian. Guru cukup memberi arahan dan dorongan. Biarkan anak mengeksplorasi potensi dirinya lewat bantuan teknologi yang sudah kita saring keamanannya. Refleksi dan kesimpulan. Menurut refleksi saya sebagai pendidik PAUD, masalah pendidikan nasional saat ini seperti lunturnya karakter atau ketimpangan mutu sebenarnya bisa dijawab dengan kembali pada pilar ini sejak usia dini. Teknologi ini netral, bisa baik, bisa buruk. Yang menentukan arahnya adalah nilai-nilai pendidikan yang kita tanamkan. Jika pendidikan kita kembali berpegang teguh pada filosofi Ki Hajar Dewantara, guru memberi contoh yang baik, mendampingi dengan penuh semangat, dan mendorong kemandirian, maka di era digital bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk memajukan pendidikan Indonesia. Seperti kesimpulan dalam materi kajian, asas penuntasan pendidikan harus dipahami dan dilaksanakan dengan maksimal agar pendidikan dapat berjalan lebih baik dan melahirkan manusia yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Demikian pemaparan sikap mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Besar harapan saya, kita sebagai pendidik senantiasa memegang teguh nilai-nilai luhur pendidikan di tengah perubahan zaman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.